Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 3 buku Akidah Akhlak kelas 12, yaitu tentang ragam penyakit hati. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit hati? Penyakit hati adalah kondisi ketika hati seseorang cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif dan susah untuk melakukan amal baik. Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fish syubuhat waqa'a fil haram, karra'i yar'a haulal hima yuthiqu ay yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu." Pada hadis tersebut terdapat kalimat ala wa inna fil jasadi mudghah. Mudghah itu artinya segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh jasad tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh jasad itu. Ala wahya qalbu. Dan ketahuilah, segumpal daging atau mudghah yang dimaksud pada hadis tersebut adalah hati. Kalimat tersebut terdapat pada akhir kalimat hadis. Sedangkan pada awal kalimat hadis tersebut disebutkan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya pada awal kalimat dan akhir kalimat terdapat keterkaitan. Nah, jadi pada hadis tersebut di awal dan akhir kalimat itu ada keterkaitannya. Keterkaitannya adalah baik atau buruknya hati seseorang itu tergantung pada amal yang diperbuatnya dan juga makanan yang dikonsumsinya. Jika amal yang sering dilakukan yang haram-haram dan makanan yang dikonsumsi juga yang haram-haram juga, maka hati tersebut akan buruk. Begitu pula sebaliknya, apabila amal salih lebih sering dilakukan dan makanan minuman yang dikonsumsi itu halal, maka hati tersebut akan menjadi baik pula. Jadi maksud hadis tersebut, apabila kita membiarkan diri kita sendiri itu sering melakukan hal-hal yang haram, maka hati kita akan rusak atau fasadal jasadu kulluhu. Rusak dan jasad kita akan rusak pula secara keseluruhan. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kita membiarkan diri kita untuk sering melakukan amal-amal baik dan mengonsumsi makanan minuman yang halal juga, maka apa yang kita lakukan nantinya atau hal-hal yang nantinya akan lakukan akan menjadi baik-baik juga. Jadi maksud pada hadis tersebut adalah seperti itu. Jadi penyakit hati itu disebabkan oleh kebiasaan kita yang buruk dan juga kebiasaan makanan-makanan buruk yang kita makan. Jadi itulah yang menyebabkan penyakit hati ada pada manusia. Oke, kita kembali pada buku. Kalau di buku itu ada 3 macam penyakit hati pada manusia. Yang pertama adalah nifak atau munafik. Dan penyakit yang kedua yaitu ghadab atau disebut juga dengan marah. Dan yang terakhir adalah penyakit qaswah al-qalb atau yang artinya kerasnya hati. Berikut kami sampaikan penjelasannya, mohon diperhatikan dan didengarkan. Yang pertama, munafik. Pengertian dari munafik atau nifak. Nifak berasal dari akar kata nafaqo, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiqo, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus ini akan lari dan mencari lubang lainnya. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak adalah menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina humul fasiqun," yang berarti sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Kisah surat At-Taubah surat ke-9 ayat 67. Lalu kemudian macam-macam perilaku munafik atau nifak. Yang pertama ada nifak amali atau urfi.
Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan adalah apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari kepercayaan kepadanya. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqu salasu idza haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Dalam membicarakan status hukum, orang munafik seperti dalam hadis ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa ciri-ciri kemunafikan dalam hadis ini yang umum terjadi dalam masyarakat tidak dihukum kafir, hanya dicap sebagai suatu bentuk kemunafikan. Yang kedua ada nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka sebab orang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Contoh dari nifak imani adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Rasulullah SAW bahwasanya tidak datang suatu bulan bagi orang-orang Islam lebih baik bagi mereka dari bulan Ramadan, dan tidak datang suatu bulan bagi orang-orang munafik lebih buruk dari bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan orang-orang yang beriman mempersiapkan segala kekuatan untuk beribadah. Adapun orang-orang munafik tidaklah mereka persiapkan kecuali mempersiapkan untuk melalaikan manusia dan aib-aib mereka, yaitu mereka jadikan kesempatan. Sementara orang beriman dipergunakan kesempatan oleh orang yang menyimpang. Hadis riwayat Ahmad. Cara menghindari perilaku munafik atau nifak. Yang pertama, A. Membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, apa yang diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur atau benar. Kisah surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji, di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kisah surat Al-Anfal ayat 27. Marah atau godop. Pengertian marah. Kata godop berasal dari kata godiba yakdobu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata godop secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Godop merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf pada manusia, dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Dampak negatif perilaku marah. Jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikan dan menyebabkan keburukan, berikut ini adalah keburukan yang dapat timbul karena sikap marah. 1. Keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. 2. Retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. 3. Membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat, menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Dari perilaku marah. 1. Meredam rasa marah dengan sabar. Dalam agama Islam, orang kuat adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Dia berfirman, Alladzina amanu wa atma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Meredam rasa amarah dengan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minasyaiton, wa innas syaiton khalaqa minan nar, wa innama tatafa'un nar bil ma'i, fa idza ghadiba ahadakum falyatawaddo. Yang artinya, sesungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudhu. Hadis riwayat Ahmad. Meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba annahul ghadabu wa illa falyattaji. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk, atau hal itu cukup baginya. Jika marahnya reda, namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbud dzalimin. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. C. Keras hati atau qaswah al-qalb. 1. Pengertian keras hati. Dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 hal macam hati, yaitu yang pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, ibadah namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang ketiga, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Dari pembagian di atas, kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela, di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 12-14. 2. Cara menghindari mengerasnya hati. Untuk menghindari dari kerasnya hati, maka kita dapat melakukan beberapa hal yang telah dikatakan oleh Imam Al-Qushairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Hawas, yaitu membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan berempati kepada orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah kita tidak boleh memiliki penyakit hati, karena penyakit hati dapat membawa kepada jurang kekafiran dan menyebabkan mati dalam keadaan kafir atau tidak beriman kepada Allah.
Ada cara untuk mengatasi penyakit hati, yaitu yang pertama adalah membaca Al-Quran dan tadabbur atau merenungkannya. Yang kedua, rajin mengosongkan perut atau saum. Yang ketiga, mendirikan sholat malam, tahajud. Dan yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara berdoa dan zikir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.